Hadis berikutnya tentang keutamaan baca Al-Quran. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada sahibil Quran, dikatakan kepada pembaca Al-Quran. Sahib di sini tidak harus hafal Quran. Wallahu alam bisawab, tidak harus hafal Quran. Tapi orang yang punya perhatian terhadap Al-Quran. Makanya tadi hadis yang kita baca riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Itu li sahibil Quran. Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran pada hari kiamat akan beri syafaat kepada li sahibil Quran. Sahibul Quran itu seorang yang senantiasa bersama Al-Quran. Dia hafal bagus, tapi tidak harus menghafal. Yang penting dia sering baca Quran, maka dia akan mendapat syafaat dari Al-Quran tersebut. Meskipun dia tidak hafal, tentu kalau dia hafal punya kelebihan tersendiri. Di sini perhatikan Nabi berkata, yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada orang yang sering baca Al-Quran, Iqra' wartaqi, bacalah engkau dan naiklah derajatmu di surga. Waratil, bacalah dengan tartil kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana kau baca di dunia dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sungguhnya kedudukanmu di surga pada poin ayat terakhir yang kau baca. Nah, ini dalil bahwasanya orang sering baca Al-Quran derajatnya semakin tinggi. Sampai sebagian ulama berdalil bahwasanya surga itu tingkatannya sesuai dengan jumlah ayat dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran ada 6.000 lebih jumlah ayat, maka surga juga ada 6.000 sekian derajat. Nah, orang yang sering baca Al-Quran full dari awal sampai akhir, selalu khatam, sering khatam, maka dia akan mencapai puncak tertinggi. Karena dia sering baca 6.000 ayat tersebut. Ya. Adapun jika dia kurang bacanya, maka sesuai dengan bacaan yang sering dia baca. Kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana kau tartilkan waktu di dunia. Jadi wallahu alam bisawab, tidak harus hafal Quran. Tidak harus hafal Quran. Tapi orang yang sering sahibul Quran, sering punya perhatian terhadap Al-Quran, sering baca Al-Quran. Sering baca Al-Quran. Oleh karenanya, subhanallah, kalau kita lihat sebagian orang, tidak harus dia seorang yang guru tahfidz. Kalau guru tahfidz Al-Quran tiap hari baca Quran wajar, ya, karena dia guru tahfidz. Kalau ada orang juga anak santri tiap hari baca Quran wajar, karena dia sedang hafal Quran, berusaha hafal Quran. Tapi yang menakjubkan kita dapati sebagian orang yang dia bukan ustadz terkadang dia hanyalah seorang pegawai tapi lisannya senantiasa baca Al-Quran. Ya, senantiasa baca Al-Quran. Oleh karenanya saya kadang kagum lihat orang sering baca Al-Quran. Kita orang Indonesia memang ya jarang yang hafal Quran. Kemudian karena kondisi kita tidak tahu bahasa Arab, agak sulit menghafal Quran. Tapi kalau kita lihat misalnya saya di Arab Saudi, banyak orang-orang pegawai biasa, polisi, Masya Allah baca Quran ini. Karena mereka memang sejak kecil sudah biasa hafal Quran. Kondisi kita tidak sama seperti mereka. Tapi bukan berarti kita putus asa. Tidak. Kita berusaha, meskipun umur sudah sekian, tetap kita berusaha untuk baca Al-Quran. Saya sini sampaikan, bayangkan orang kalau punya hafalan Quran 1 juz, akan merubah kehidupannya. Apalagi 2 juz, apalagi 3 juz. Ya. Karena kalau dia punya hafalan 1 juz, dia akan semangat sholat. Dia punya hafalan 2 juz, dia akan semangat sholat. Kalau dia memang benar-benar menghafalnya karena Allah. Karena dia akan sholat malam, dia ganti-ganti suratnya. Masya Allah, rakaat pertama surat ini, rakaat kedua surat ini. Dia menikmati hal tersebut. Bagian lagi orang yang hafal Quran, Masya Allah, dia nikmati sholat malamnya. Kita ini terkadang malah sholat malam, kenapa? Karena nggak ada punya hafalan. Nggak punya hafalan. Tentu boleh kita sholat sambil baca HP atau baca Quran, tapi beda dengan orang yang sholat dengan hafalannya. Kelezatan benar-benar dia rasakan. Ya, ada seorang berkata kepada orang syekh, ada seorang syekh kasih dia motivasi untuk sholat, untuk hafal Quran, ya. Akhirnya dia bisa menghafal 4 juz. Maka setelah itu dia menyampaikan kepada sang syekh bahwasanya dia sangat merasakan perubahan dalam kehidupannya setelah dia memiliki hafalan sekitar 4 juz tersebut. Kenapa? Karena ya dia pergi ke sana, ada naik mobil ke sana sambil baca Quran, pulang dari sini ke sana baca Quran, dia berjalan kaki menuju masjid, dia baca Al-Quran. Sehingga tidak terasa tiap hari dia baca ayat yang sangat banyak, ya. Oleh karenanya, ya, seorang kalau ingin derajatnya dinaikkan di surga, maka hendaknya dia sering baca Al-Quran.